Semuanya, perkenalkan nama saya Sosya Bilananda Gunawan dengan NPM 102240119. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis korelasi sebagai bentuk evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Statistika Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Ida Jalilah Fitria SEMM. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya. Pertama, kita bahas dulu apa itu korelasi. Jadi, korelasi adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi jika perubahan pada satu variabel diikuti perubahan pada variabel lainnya, entah itu searah maupun berlawanan arah. Contohnya, korelasi positif atau searah itu semakin rajin seseorang, biasanya semakin tinggi prestasinya. Sedangkan korelasi negatif atau berlawanan arah, semakin tinggi konflik, biasanya kinerjanya menurun. Perlu kita ingat bahwa korelasi tidak berarti sebab akibat. Jadi, jika dua variabel berhubungan, bukan berarti variabel A secara otomatis menjadi penyebab variabel B. Di dalam korelasi, kita menggunakan angka yang disebut koefisien korelasi, disimbolkan dengan huruf R. Nilai R berada di antara negatif 1 sampai positif 1. Artinya, jika R sama dengan positif 1, maka korelasi positif sempurna. Jika R sama dengan negatif 1, maka korelasi negatif sempurna. Dan jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan. Nah, jika R mendekati positif 1 atau negatif 1, berarti hubungan makin kuat. Jika mendekati 0, maka hubungan makin lemah. Kita bisa mengkategorikannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke rumus korelasi person atau product moment. Nah, koefisien korelasi person digunakan untuk data skala interval, jumlah data cukup banyak, dan data berdistribusi normal. Rumusnya seperti ini. Di mana N adalah banyaknya data, sigma X adalah jumlah skor dari variabel X, dan sigma Y adalah jumlah skor dari variabel Y. Kelihatannya kompleks, tapi tenang, kita pakai contoh sederhana. Oke, kita langsung masuk ke contoh analisis korelasi person. Nah, di sini ada data kemampuan dan kinerja karyawan. Ada 3 pegawai, yaitu pegawai A, B, dan C. Kemudian pegawai A memiliki nilai kemampuan 4 dan kinerja 6. Pegawai B kemampuannya 6 dan kinerjanya 8. Kemudian pegawai C nilai kemampuannya 8 dan kinerjanya 10. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus person, kita hitung dulu sigma X. Ini didapat dari penjumlahan seluruh kemampuannya 4 ditambah 6 ditambah 8, hasilnya 18. Begitupun dengan sigma Y. 6 ditambah 8 ditambah 10, hasilnya 24. Kemudian kita hitung sigma XY. Nah, sigma XY itu didapat dari 4 dikali 6, ditambah 6 dikali 8, ditambah 8 dikali 10. Hasilnya 4 kali 6, 24, 6 dikali 8, 48, 8 dikali 10, 80. 24 ditambah 48 ditambah 80 sama dengan 152. Nah, kemudian kita hitung sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini didapat dari 4 dikuadratkan, 6 dikuadratkan, dan 8 dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Tadi 4 kuadrat, hasilnya 16, 6 kuadrat 36, dan 8 kuadrat 64. Kemudian hasil yang ini dijumlahkan, hasilnya 116. Begitupun dengan sigma Y. 6 dikuadratkan, ditambah 8 dikuadratkan, dan 10 dikuadratkan. Hasilnya 36 ditambah 64 ditambah 10, 100 sama dengan 200. Nah, untuk N ini hasilnya 3. 3 didapat dari mana? Dari banyaknya data. Di sini datanya ada 3, berarti N-nya adalah 3. Nah, setelah kita hitung ini, kita masukkan ke rumus person, di mana R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, karena kita tadi sudah menghitung, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. N tadi 3, sigma XY 152, masukkan ke sini, kemudian sigma X 18, sigma Y-nya 24, kita masukkan. Kemudian N-nya tadi 3, sigma X kuadratnya tadi kita sudah hitung, hasilnya 116. Kemudian sigma X dikuadratkan, sigma X-nya tadi 18, kita kuadratkan. Kemudian N-nya 3, sigma Y kuadratnya 200, yang ini. Dikurangi sigma Y 24, tadi dikuadratkan. Nah, kemudian kita hitung, 3 dikali 152, hasilnya 456, dikurangi 18 dikali 24, hasilnya 432, per akar 3 dikali 116, hasilnya 348, dikurangi 18 kuadrat, hasilnya 324, dikalikan dengan 3 dikali 200, hasilnya 600, kemudian 24 kuadrat, hasilnya 576. Kita turunkan,
456 dikurangi 432 hasilnya 24 per akar 348 dikurangi 324 hasilnya 24, 600 dikurangi 576 hasilnya 24. Kita turunkan lagi 24-nya di sini, kemudian 24 dikali 24 hasilnya 576, akar 576. Nah, kemudian R sama dengan 24, kita keluarkan dari akarnya, akar 576 adalah 24, kemudian 24 dibagi 24 hasilnya 1. Maka hubungan di sini dapat dikatakan sangat kuat, positif, dan hampir sempurna. Jadi semakin tinggi kemampuan karyawan tersebut, semakin tinggi juga kinerjanya. Selain Pearson, ada juga rank Spearman. Spearman dipakai kalau datanya berbentuk ordinal, jumlahnya sedikit, atau tidak berdistribusi normal. Prosesnya mirip, tapi kita ubah datanya menjadi ranking, lalu kita hitung dengan rumus Spearman. Jadi simpelnya, Pearson digunakan untuk data angka asli atau interval, sedangkan Spearman digunakan untuk data ranking atau ordinal. Nah, itu dia penjelasan mengenai analisis korelasi mulai dari pengertian, jenis korelasi, koefisien korelasi, sampai contoh perhitungannya. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan membantu teman-teman dalam memahami analisis korelasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.